Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pertama ini, izinkanlah khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan jamaah semuanya. Marilah kita terus tingkatkan pengetahuan kita tentang takwa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan derajat takwa? Sehingga Al-Quran seringkali mengulang kalimat atau kata ini di dalam Al-Quran, dan berusaha sekuat tenaga mengamalkannya. Kalau di dunia kampus kita mengenal QS rank, ya, UMB baru saja mendapatkan ranking yang sangat bagus di QS Asia. Maka kita perlu juga memikirkan adanya QS rank versi umat Islam, yaitu Quran Sunnah rank. Ya, maksudnya adalah kita perlu membuat lembaga indeks bagi diri kita sendiri. Sebetulnya kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah, sejauh mana sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan poin-poin yang menjadi prinsip dalam Quran dan Sunnah. Barangkali kita sebagai sebuah lembaga perlu juga melakukan QS atau Quran Sunnah, ya, versi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga dengan demikian kita punya dua kategori ranking, ya, ranking QS Asia dan juga ranking QS atau Quran Sunnah dalam perspektif Islam. Dalam khutbah ini, hadirin sekalian, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah penggalan kisah generasi emas kepemimpinan Islam yang ada dalam sejarah, yaitu kisah keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa di masa Daulah Umayyah dalam melakukan reformasi negara yang saat itu sedang dilanda krisis, baik krisis ekonomi, ya, seperti yang kita alami sekarang, krisis politik, dan krisis moral pemimpin. Secara ringkas saya akan coba menyampaikan kisahnya seperti ini. Umar bin Abdul Aziz boleh dikata muncul di persimpangan jalan sejarah umat Islam di bawah kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Pada penghujung abad 1 pertama Hijriah, dinasti ini memasuki usianya yang ke-60 atau 2/3 dari usianya dan telah mengalami pembusukan internal yang sangat serius. Umar sendiri adalah bagian dari dinasti itu, hampir dalam banyak hal. Walaupun pada dasarnya ia seorang ulama yang telah menguasai seluruh ilmu-ilmu agama yang dipelajari dari para ulama-ulama di Madinah, tetapi secara pribadi ia juga merupakan simbol dari gaya hidup dinasti Bani Umayyah yang korup, mewah, dan boros pada saat itu. Namun itu tidak membuatnya cukup, hal ini tidak membuat dia cukup percaya diri untuk memimpin ketika keluarga kerajaan memintanya untuk menggantikan posisi Abdul Malik bin Marwan setelah beliau wafat. Bukan saja karena persoalan internal kerajaan yang kompleks, tapi juga karena ia sendiri merupakan bagian dari persoalan tersebut.
Ketika akhirnya Umar menerima jabatan ini, ia mengatakan kepada seorang ulama yang duduk di sampingnya, Az-Zuhri, aku benar-benar takut pada neraka. Dan sebuah rangkaian cerita kepahlawanan telah dimulai dari sini. Dari ketakutan kepada neraka saat beliau berumur 37 tahun dan berakhir dengan 2 tahun 5 bulan kemudian, atau ketika beliau berumur 39 tahun dengan sebuah fakta. Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan reformasi total pada masa itu. Pada masa itu keadilan ditegakkan dan kemakmuran diraih. Ulama-ulama kita bahkan menyebut Umar bin Abdul Aziz sebagai pembaharu abad pertama Hijriah, bahkan juga disebut sebagai Khulafa Rasyidin yang kelima. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama jabatan yang singkat itu, selama 2 tahun 5 bulan itu, hadirin sekalian? Yang pertama, memulai reformasi dari diri sendiri, dari keluarganya dan dari lingkungan istana. Begitu selesai Umar dilantik, ia segera memerintahkan mengembalikan seluruh harta pribadinya, baik berupa uang maupun barang, ke dalam kas negara, termasuk seluruh pakaian mewah yang dia miliki. Ia juga menolak tinggal di istana. Ia tetap menetap di rumahnya. Pola hidupnya berubah total, dari seorang pencinta dunia menjadi seorang zahid yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi. Sejak berkuasa, ia tidak pernah lagi tidur siang, mencicipi makanan enak. Akibatnya, badan yang tadinya padat berisi dan kekar berubah menjadi kurus dan ceking. Hadirin sekalian, setelah selesai dengan diri sendiri, ia melangkah kepada keluarga intinya. Ia memberikan 2 pilihan kepada istrinya. Yang ini sulit untuk kita temukan saat ini. Kembalikan seluruh perhiasan dan harta pribadimu ke kas negara. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengultimatum istrinya agar mengumpulkan semua perhiasannya dan menyerahkannya kepada Baitul Mal. Kalau tidak, kamu akan saya ceraikan. Tapi istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, memilih ikut bersama suaminya dalam kafilah reformasi tersebut. Langkah itu juga ia lakukan dengan anak-anaknya. Suatu saat anak-anaknya memprotesnya karena sejak beliau menjadi khalifah, mereka tidak pernah lagi menikmati makanan-makanan enak dan lezat yang biasa mereka nikmati sebelumnya. Tetapi Umar justru menangis terseduh-seduh dan memberikan 2 pilihan kepada anaknya. Saya beri kalian makanan yang enak dan lezat, tapi kalian harus rela menjebloskan saya ke neraka. Atau kalian bersabar dengan makanan sederhana ini dan kita akan masuk surga bersama. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh seorang pemimpin ketika itu. Selanjutnya Umar melangkah keluar istana. Ia memerintahkan menjual seluruh barang-barang mewah yang ada di istana, mengembalikan uangnya ke kas negara. Setelah itu ia mencabut semua fasilitas kemewahan yang selama ini diberikan kepada keluarga istana, satu persatu dan perlahan-lahan. Keluarga istana melakukan protes, tapi Umar tetap tegar menghadapi mereka. Langkah pembersihan diri keluarga dan istana ini telah meyakinkan publik akan kekuatan political will untuk melakukan reformasi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pemberantasan KKN. Sang pemimpin telah menunjukkan tekadnya dan memberikan keteladanan yang begitu menakjubkan saat itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langkah kedua yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan efisiensi atau penghematan total dalam penyelenggaraan negara. Langkah ini jauh lebih mudah dibanding langkah pertama karena pada dasarnya pemerintah telah menunjukkan kredibilitas, ya, mendapat kepercayaan publik, ya. Tapi dampaknya sangat luas dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi ketika itu. Sumber-sumber pemborosan dalam penyelenggaraan negara biasanya terletak pada struktur negara yang tambun, birokrasi yang panjang, dan administrasi yang rumit. Tentu saja itu di samping gaya hidup
keseluruhan dari para penjaga negara. Setelah secara pribadi beliau menunjukkan tekad untuk membersihkan KKN dan hidup saudara, maka beliau mulai membersihkan struktur negara. Bapak Ibu sekalian, dengan langkah itulah kemudian banyak efisiensi yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Umar adalah redistribusi kekayaan negara. Pada waktu itu persoalan yang terjadi juga adalah kekayaan itu menumpuk di tangan orang-orang tertentu. Umar menyadari bahwa kekuasaan telah membuat redistribusi kekayaan hanya menumpuk di tangan orang-orang tertentu yang sudah berkuasa sangat lama. Karena itulah Umar berusaha kemudian melakukan upaya pendistribusian ulang kekayaan negara, ya, meningkatkan pembayaran zakat. Sementara jumlah pembayaran zakat terus berkurang, bahkan habis sama sekali. Jadi upaya yang dilakukan oleh Umar dalam redistribusi kekayaan negara, kemudian meningkatkan pemungutan zakat, maka hasilnya adalah ketika itu terjadi surplus kekayaan negara. Kemudian muncullah masyarakat yang kuat secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, dan konon kabarnya ketika itu tidak ada lagi orang yang bisa menjadi mustahik zakat, ya, karena semua masyarakat sudah mendapatkan hak-hak yang sifat basic. Khalifah Umar telah melakukan hal yang prinsip dalam Islam, yaitu distribusi ekonomi sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Di dalam surat Al-Hasyr dikatakan, apa saja rampasan perang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya, di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah kisah nyata keberhasilan seorang pemimpin dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa reformasi ekonomi dan reformasi moral politik sebuah bangsa bisa dicapai jika bangsa itu memiliki pemimpin yang memerintah dengan visi, strategi, dan keteladanan dalam kepemimpinannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini khatib ingin menyimpulkan kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Satu hal yang kadang jadi pertanyaan kita adalah, apakah sejarah ini bisa berulang? Sejarah adalah cermin yang baik yang selalu mampu memberikan kita inspirasi untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Seperti juga saat ini, ketika bangsa kita sedang terpuruk dalam krisis multidimensi yang rumit dan kompleks, berlarut-larut dan terasa begitu melelahkan. Ini mungkin saat yang tepat untuk mencari sepotong masa dalam sejarah dengan latar belakang persoalan-persoalan yang tampak mirip dengan apa yang kita hadapi saat ini. Rasulullah SAW pernah menyatakan sebuah ketetapan sejarah bahwa di ujung setiap putaran 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang pembaharu yang akan memperbaharui kehidupan keagamaan umat ini. Pertanyaannya bagi kita semua warga Muhammadiyah yang hadir di sini adalah, apakah kita bisa melakukan upaya-upaya serius untuk mempersiapkan generasi emas umat Islam yang akan mampu melakukan perbaikan kehidupan bangsa ini? Apakah organisasi-organisasi Islam atau partai-partai Islam
bisa melakukan proses pengkaderan yang bisa mempersiapkan generasi emas seperti yang sudah pernah ada dalam sejarah Islam. Rasulullah telah berhasil mendidik generasi awal yang cemerlang sehingga agama Islam tersebar seantero Jazirah Arab hingga Eropa. Begitu juga dengan generasi Salahuddin Al-Ayyub yang mampu membebaskan Palestina, generasi Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Sejarah Indonesia juga tak kalah heroiknya, juga melahirkan generasi emas ketika Islam menyebar seantero Nusantara. Generasi emas Indonesia juga berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Pertanyaannya sekarang adalah, generasi manakah yang akan mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral yang saat ini semakin memburuk? Tentu perlu ikhtiar cerdas dan keras dari segenap kekuatan umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia, dengan mengirimkan kepada bangsa ini seorang pembaharu atau sang pencerah atau generasi emas, dan kita yang hadir di masjid ini dimasukkan ke dalam kafilah generasi sang pencerah tersebut. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk menyongsong tantangan zaman ini dan mampu menghadirkan kepemimpinan umat yang membawa maslahat kepada umat, bangsa dan agama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.